Sobat Nusantara, perkenalkan nama saya Sawitri. Saya akan membahas tentang pencerahan ekonomi Indonesia pada era Soekarno, Soeharto, SBY, dan Jokowi. Yang pertama, era Presiden Soekarno. Masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno menggunakan sistem liberal. Sistem ini berubah menjadi sistem ekonomi setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Beredar lebih dari satu jenis mata uang menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak dapat terkendali, hingga perekonomian saat itu mengalami pergolakan. Pada saat itu, Soekarno menghasilkan beberapa kebijakan ekonomi, diantaranya Gunting Safrudin, Alibaba, Koperasi, dan Deklarasi Ekonomi. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu menangani ekonomi pada saat itu. Soekarno lebih fokus menjaga stabilitas kondisi politik dan konflik dalam negeri, sehingga sistem kontrol perekonomian menjadi lemah. Yang kedua, pada era Presiden Soeharto, era pemerintahan terpanjang di Indonesia yang disebut juga masa Orde Baru ini tidak luput dari tingginya inflasi dan ketergantungan dengan pinjaman luar negeri yang memperbesar utang negara serta impor barang dari luar. Bahkan, Indonesia sempat menyandang gelar importir beras terbesar. Maka dari itu, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kestabilan politik. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain balance budget, dan yang paling terkenal adalah Replika, Rencana Pembangunan 5 tahun. Presiden Soeharto menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu sosial dan liberal. Pada masa itu, koperasi, kolusi, dan nepotisme sangat marak terjadi karena aparatur negara memanfaatkan pola pemerintahan sentralistis, sehingga mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang diserahkan kepada mereka. Tapi hebatnya, pada masa Soeharto, Indonesia mengalami 2 kali konflik, miskin ke negara berkembang dan menjadi negara berpendapatan menengah. Yang ketiga, pada masa era Presiden SBY, saat menjabat Presiden SBY menerapkan sistem ekonomi kerakyatan, memegang jabatan nomor 1. Selama 2 periode, Presiden SBY mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekankan kemiskinan, pengangguran, dan utang negara. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain: yang pertama, BLT atau bantuan langsung tunai; yang kedua adalah BOS atau bantuan operasional sekolah; yang ketiga, kredit UKM atau usaha kecil menengah. Dengan kebijakan-kebijakan itu, ekonomi Indonesia menjadi stabil dan inflasi menjadi terkendali. Lalu, pada pertengahan tahun 2006, Indonesia mampu melunasi sisa utang IMF sebesar 2,3 miliar US dollar. Dan yang keempat, pada era Presiden Jokowi. Selama lebih dari 3 tahun, Presiden Jokowi gencar dalam pembangunan infrastrukturnya. Perekonomian tetap maju walaupun tidak signifikan di tengah gejolak sana dan kepentingan politik. Presiden Jokowi menerapkan sistem ekonomi kerakyatan seperti pada masa Presiden SBY. Pada masa Presiden Jokowi ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,01% di tahun 2017. Bisa dikatakan relatif stabil dengan tahun sebelumnya. Presiden Jokowi juga mengeluarkan 16 paket kebijakan, dan di dalam kebijakan tersebut yang biasanya akrab di telinga kita, salah satunya ialah pajak, amnesti, dan harga BBM tunggal. Kebijakan yang dikeluarkan Jokowi ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang perekonomian Indonesia. Dan jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.